Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita pada pembahasan atau penjelasan tentang bimbingan dan konseling, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pelayanan, yaitu komposisi layanan dan tentang layanan informasi. Dan layanan ini masuk ke dalam bidang pribadi. Dan yang perlu teman-teman atau anak-anak ketahui bahwa tema pada hari ini adalah konsep dasar bimbingan sosial, yaitu terkait dengan materi adaptasi di lingkungan sekolah baru. Jadi fungsi dari layanan ini sendiri adalah untuk pemahaman kepada teman-teman semua peserta didik baru kelas 10 SMA Negeri 1 Pagaran. Lalu selanjutnya, tujuan umum untuk materi ini adalah harapan Bapak sendiri, teman-teman atau peserta didik atau siswa dapat atau mampu menyesuaikan dengan kultur atau kebudayaan baru yang ada di lingkungan sekolah ini. Jadi lingkungan teman-teman di sekolah menengah pertama itu berbeda dengan sekolah menengah atas dan pasti mempunyai kultur yang berbeda-beda. Jadi saya harap teman-teman semua dapat menyesuaikan dengan kondisi atau kondisi di lingkungan yang ada di sekolah ini. Dan saya harap juga teman-teman dapat betah dan asyik dalam melakukan pembelajaran di sekolah ini. Lalu untuk tujuan khusus sendiri, yang pastinya peserta didik itu diharapkan mampu mendefinisikan apa itu etika berjumpa, metode 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, di sini ada penjelasan beberapa hal yang memang teman-teman harus ketahui. Jadi untuk materi pada hari ini atau pelayanan pada hari ini, teman-teman dapat dengarkan metode dari Bapak itu ceramah dan tanya jawab. Nanti akan saya tanya kembali kepada teman-teman semua atau peserta didik atau siswa-siswa yang ada. Jadi langsung saja ya, pada dasarnya saya ingin tanya lagi kepada teman-teman semua. Kira-kira sudah mengetahui belum apa sih itu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun? Kira-kira sudah tahu apa belum? Ya, saya harap teman-teman sudah tahu semua ya, karena tadi saya sudah sebutkan. Saya harap teman-teman sudah paham untuk metode ini. Jadi untuk bukan metode, untuk etikanya dalam tadi bertemu dengan orang yang baru, karena ini terkait dengan adaptasi di lingkungan sekolah baru. Jadi ketika kita melihat bimbingan, yang pastinya di sini definisinya adalah atau yang bisa kita pahami, fenomena menunjukkan tanda tindak lanjut perubahan melalui waktu dengan serangkaian kegiatan langkah-langkah menuju perubahan-perubahan atau perilaku yang ada pada peserta didik. Yaitu tujuannya untuk menambah, mendorong, menyentuh, menjelaskan hal-hal yang terkait dengan perubahan sikap dan kondisi terhadap sesuatu. Kayak contohnya di sini adaptasi, berarti yang diharapkan adalah adaptasi lingkungan baru. Diharapkan peserta didik mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan baru, yaitu di sekolah menengah atas ini. Lalu kalau kita membahas tentang sosial, yang pasti manusia itu adalah makhluk sosial yang tergantung atau bergantung dengan orang lain atau satu sama lain, itu mempunyai kepentingan sendiri. Jadi dalam sini manusia itu tumbuh dan lahir. Jadi secara bahasa bisa kita lihat sosial itu berarti sesuatu yang lahir dan tumbuh dan berkembang. Lalu kalau secara kita pahami secara langsung bahwa sosial ini adalah intinya manusia itu si individu hidup bersosial di masyarakat. Lalu kita akan langsung ke poin pembahasan, yaitu terkait dengan adaptasi di lingkungan, yaitu di lingkungan sekolah baru akan adanya namanya first impression atau pertemuan pertama. Jadi teman-teman semua pasti akan merasakan kesan pertama bertemu dengan seseorang, seperti juga sekarang teman-teman akan merasakan kesan pertama ketika masuk di dalam sekolah menengah atas ini. Teman-teman sudah melalui namanya pengenalan lingkungan sekolah, yang di sini atau di kegiatan ini sudah dijelaskan oleh beberapa pihak sekolah terkait dengan apa saja sih yang ada di sekolah ini. Lalu kita kembali ke pembahasan 5S tadi ya, bahwa ada yang pertama yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, senyum itu adalah menggerakkan atau sedikit muka yang menggerakkan bibir mata menunjukkan rasa senang. Jadi ketika kita bertemu dengan orang lain atau orang-orang baru, kan tadi terkait dengan first impression, teman-teman bisa senyum, karena dengan senyum itu akan menumbuhkan rasa wah, berarti orang ini ramah atau sebagainya. Karena itu terkait dengan tadi, walaupun nilai sebenarnya first impression itu adalah subjektif karena tidak objektif baru pertama, namun itu adalah salah satu yang menjadi kesan pertama dan itu akan menunjukkan ke depannya seperti apa. Lalu sapa. Nah, sapa di sini adalah untuk mencairkan suasana yang biasanya ada suasana-suasana yang kaku. Biasanya ini terkait dengan adik kelas dan kakak kelas. Mungkin dengan adanya sapa ini akan menimbulkan rasa yang awalnya ada pembatasan antara kakak kelas dan adik kelas, ini akan menjadi lebih menyatu dan kultur yang memang buruk itu bisa diminimalisir. Lalu adanya sapa. Tadi salam ya. Salam tadi ketika saya masih salam, itu ada umpamanya ketemu dengan guru juga kita mengucapkan salam. Paling tidak selamat pagi Pak. Itu sudah hal yang bagus. Lalu ada sapa atau menegur atau berkomunikasi dengan kesan hangat sehingga merasa tenang. Nah, sapa, umpamanya saya bertemu dengan di sini ada Galih. Nah, umpamanya Galih menyapa dengan Bapak,
biasa mau kemana Pak gitu. Itu salah satu tadi. Makanya antara 5 aspek ini itu adalah terkait. Jadi tidak bisa salah satu dihilangkan, jadi semuanya terkait. Lalu ada sopan. Sopan ini adalah menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain, bukan hanya hormat kepada guru, namun juga hormat sesama teman. Jadi tetap ada pembahasan atau tutur kata menggunakan bahasa-bahasa yang sopan atau bahasa-bahasa yang memang layak untuk digunakan sesama teman. Lalu santun. Santun di sini adalah berkata lemah lembut. Mungkin ada perbedaan antara kultur atau kebudayaan terkait dengan pembahasan atau nada dalam berkomunikasi. Mungkin ada beberapa suku yang memang menggunakan bahasanya yang lebih tinggi, namun di sini itu dituntut kita untuk menyesuaikan dengan itu. Jadi seperti itu teman-teman semua. Karena memang layanannya ini kita lakukan secara online, mungkin ada keterbatasan ya teman-teman. Jadi itu tadi, saya harap teman-teman bisa menerapkan itu semua. Dan yang pasti saya sebagai guru dari teman-teman semua, yang saya harapkan adalah teman-teman dapat menyesuaikan dengan kondisi adaptasi lingkungan di sekolah ini, karena akan menjadi penunjang bagaimana teman-teman melakukan proses pembelajaran di sekolah ini. Itu salah satu harapan dari saya kepada teman-teman semua. Jadi 5S tadi itu perlu diterapkan, bukan hanya di lingkungan sekolah ya, ini saya sampaikan, namun juga di kehidupan sehari-hari, yang pasti itu juga akan menjadi bahan untuk teman-teman bisa beradaptasi di lingkungan sosial ataupun di masyarakat. Jadi cukup ya, itu mungkin nanti di pertemuan yang akan datang kita akan mengadakan lagi penjelasan ini, dan akan ada refleksi-refleksi yang saya jelaskan kepada teman-teman, atau refleksi yang belum saya sampaikan, karena kita baru masuk ke dalam tahap penutup. Nanti evaluasi minggu depan insya Allah, semoga bisa kita adakan secara langsung, maksudnya secara offline, tidak secara online gitu. Terima kasih kepada teman-teman semua. Mungkin minggu depan saya harap untuk materi pada hari ini dicatat dan bisa disampaikan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah mati.